Kalau kita kan, Aiman coba deh. Kamu kuliah angkatan berapa? 96. 96. Kamu sebutkan 10 orang angkatan 61 kelas, kamu ingat kan? Ingat, masih ada grupnya. Yang punya sekarang. ini ingat nggak? Coba masih tanya. ada grup WhatsApp-nya. Ya kan kita ingat tuh, teman kita seangkatan tuh refleks. Iya. Wiswan Siswandi, Usep Hidayat segala macam, hafal semua. Di dalam otak tengah yang namanya hipokampus. Jadi Iya. kalau kita benar-benar kuliah asli, Pasti ingat tuh. iya, dan ingatan itu seperti fotografi. Bahkan ya nanti tanya Anda, mungkin dia sekarang udah coba ngapal-ngapal, makanya kemarin kan pakai take name segala tuh, pakai take name segala. Saud Situmorang, pimpinan KPK 2015-2019, meskipun tentu nggak bicara soal ijazah, waktu saya nggak tahu waktu di KPK sempat bicara soal ijazah nggak ya. Tapi saya ingin tahu nih, ini soal hal yang menurut saya dasar, basic gitu ya. Kalau satu dianggap palsu, 13 pembanding yang dikatakan identik, logikanya palsu semua dong, kan itu. Oke, boleh. Nah. Ya sebenarnya cerita ini dimulai dari tahun 90 ya waktu. Tapi boleh nggak saya tanya dulu, Anda pertama kali muncul di kasus ijazah, dugaan ijazah palsu Pak Jokowi ya, yang kemudian dilaporkan, dan Anda pertama kali hadir di sini. Oh ya, di sini pertama kali, tapi di tempat lain ada beberapa yang saya mengatakan bahwa kenapa saya tertarik mengikuti ini kan integritas nasional ya. Integritas nasional. Yes dong. Sip. Ya Oke. kan, ini integritas nasional, which is kita malu dong sekelasnya Nepal ya kan. Nepal kan 34. Nepal kan indeks persepsi korupsinya 34, kita 37, Oke. beda 3 aja. Oke. Jadi kalau Anda mundur 3 langkah, actually you are Nepal. Tinggal sebentar lagi kamu dinepalkan aja sama rakyat tuh. Jadi maksud saya gini, ketika kemudian saya di KPK itu ada program yang kita sebut sebagai Festival Integritas Kampus. Saya masuk ke kampus tuh. Kampus seluruh Jawa udah kita masuk. Kita di sana bicara integritas kampus. Kami minta mahasiswa mengakui apa dosa-dosa dia. Itu ada justru jumlah dosa-dosa itu. Nipu orang tua, kopi-kopi program, terus kemudian titip absen segala macam muncul lah. Jadi ketika kemudian ini muncul, saya membayangkan yang memiliki ijazah ini sekolahnya gimana dulu gitu. Iya kan? Kalau kita kan, Aiman coba deh. Kamu kuliah angkatan berapa? 96. 96. Kamu sebutkan 10 orang angkatan 61 kelas, kamu ingat kan? Ingat, masih ada grupnya. Yang punya sekarang. ini ingat nggak? Coba masih tanya. ada grup tanya. WhatsApp-nya. Ya kan kita ingat tuh, teman kita seangkatan tuh refleks. Iya. Wiswan Siswandi, Usep Hidayat segala macam, hafal semua. Ya kan? Namanya ingatan hipokampus. Nah, jadi Ingatan di dalam otak tengah yang namanya hipokampus. Jadi Iya. kalau kita benar-benar kuliah asli, pasti ingat tuh. iya, dan ingatan itu seperti fotografi. Bahkan bayangannya si Usep Ya, Hidayat jadi- tadi itu tahu ya. modelnya jalannya gimana, makan sate di mana, gitu Iya, kan. jadi Pernah ingat, nyontek iya. enggak gitu. Karena teman saya pernah mau nyontek sekali waktu mau ngambil contekan yang keluar punya duit 100. Nah, itu. Ini contoh ingatan hipokampus ya. Hal-hal lucu ingatlah gitu ya. Ya, Nah, karena kebersamaan dia bercerita itu menceritakan sebuah frame. Oke. Apa yang Anda mau foto. sampaikan di sini maksudnya? Ya, jadi kembali lagi Maksudnya Pak Jokowi nggak ingat gitu? Ya nanti tanya Anda, mungkin dia sekarang udah coba ngapal-ngapal, maksudnya makanya apa? kemarin kan pakai take name segala tuh, pakai take name segala. Nah, itu soal lain ya. Tapi kalau kita bicara case ini sebenarnya saya telah katakan ini dimulai dari tahun 90 ketika kemudian digital ini meningkat, PBB sudah mengingatkan apa yang disebutnya digital divided. Nah, apa yang terjadi hari ini itu adalah, Iman kamu dengerin aku lagi ngomong nih. Dengar. Kamu ngeliatin orang lain soalnya. Iya. Silakan, Aku Pak. lagi bicara digital divided. Apa yang terjadi hari ini digital divided. Digital divided itu dimulai dari akses terhadap digital, literasi terhadap digital, peralatan digital, kemampuan orang menggunakan digital untuk kemudian itu menciptakan apa yang disebut sebagai katakanlah menciptakan hukum yang pasti, hukum yang adil, hukum yang bermanfaat gitu ya. Richmond dengan 7 kemampuan dia yang di buku yang dia sebutkan itu saya baca satu-satu ada beberapa ya 9 model yang dia gunakan itu sebenarnya digital divided dengankan umpamanya digantikan orang-orang yang lain. Jadi ada perbedaan. Digital divided itu ujung-ujungnya itu memang nanti itu perilaku korup memang. Nah makanya sebenarnya waktu itu ketika itu PBB menyarankan semua rakyat Indonesia ini semua dunia ini paham digital supaya nggak orang-orang digital ini jadi pembohong. Ya 9 model yang dia gunakan itu sebenarnya digital divided dengankan umpamanya digantikan orang-orang yang lain. Jadi ada perbedaan. Digital divided itu ujung-ujungnya itu memang nanti itu perilaku korup memang. Nah makanya sebenarnya waktu itu ketika itu PBB menyarankan semua rakyat Indonesia ini semua dunia ini paham digital supaya nggak orang-orang digital ini jadi pembohong gitu. Atau orang-orang yang tidak mengerti digital
Jadi merasa lebih paham dari yang digital gitu. Jadi digital divided ini ancaman. Nah sekarang kan kita sudah mulai berupaya untuk mempersempit gapnya itu loh. Nah tapi ketika kemudian gap itu menjadi sempit, semua orang paham, memang semua orang nggak akan bisa nyambung. Kan kemarin ada bicara digital analog dengan digital. Analog tidak bisa diperiksa dengan digital. Itu literasi digitalnya sangat rendah. Nah kenapa literasi digital sangat rendah? Untuk negara-negara yang indeks persepsi korupsinya 37 kayak negaramu ini, Aiman. Memang negara bangsat juga lah. Iya, negara saya juga. Itu digital divided itu berisiko. Nah, ini perdebatan kita hari ini digital divided. Iya kan, sampai orang nggak percaya bahwa Rismond dengan 7 metode yang dia punyain, 9 yang dia punyai itu bullshit gitu. Iya kan? Padahal di bukunya tuh ada di belakang itu ya, ada segala macam buku yang dia susun, dia paham C++. Benar nggak, Mon? Iya. Benar. Nah, ya kan? Apa itu C++? Jadi maksud saya dia detail di situ. Jadi kayak saya katakan gini loh. Saya nggak mengatakan bahwa Asman dan seterus teman-teman untuk kemudian tidak men-challenge mereka ini. Challenge mereka. Challenge semua nih. Rismond challenge tuh. Supaya jelas digital divided ini bisa kita selesaikan. Ya kan? Cuman mungkin nanti ada gaya yang mungkin harus lebih yang menunjukkan kepada dunia luar, oh iya orang Indonesia digital dividednya mulai bagus. Nanti itu kaitannya dengan indeks persepsi korupsi juga gitu. Jadi jangan dilarang Rismond dan jangan dilarang Roy, Tiva dan lain-lain. Jangan Asman yang dilarang juga. Kamu challenge mereka, Man. Ya udah challenge. Ya, kamu challenge ya, tapi kamu gunakan logika kamu, nalar kamu, argumentasi kamu. Saya sedang membayangkan hasil nanti. Tapi maaf, tapi challenge itu harus dengan ilmu yang sama, bukan ilmu ngawur. Oh iya dong. Itu. Ya, makanya dia kan tadi katanya pakai penasehat. Nah, penasehatnya juga challenge lagi, Roy. Iya, kalau penasihatnya cuma nomor-nomor dari kampus nggak terkenal gitu repot. Saya izin ya sebentar ya. Saya mau tanya ke Bang Rismond boleh sebentar aja. Sebentar, singkat aja. Akhirnya. Memang semua aplikasi itu bisa digunakan oleh orang awam kayak Fatal et al dan lain sebagainya. Itu kayaknya yang dipakai program aplikasi. Ya. Fatal et al itu aplikasi. Namanya Photoshop atau lainnya ya semacam itu. Sementara kami kemarin menunggu ahlinya itu katanya mau datang. Ya, 2 ahli itu katanya Joshua Sinambela dan Roni Teguh, ya kan? Nah, sebenarnya perdebatan yang menarik ya, bahkan saya waktu ke ruang istirahat kemarin itu sebenarnya yang ditunggu oleh para penyidik itu kemarin perdebatan 2 ahli itu, gitu loh, supaya mereka mendapatkan perspektif benar nggak ini pasal 32 dan pasal 35 ini diterapkan kepada kami. Dan saya menunggu sebenarnya kemarin untuk ahli yang digunakan oleh kepolisian tersebut ya membuktikan secara ilmiah di depan kami dan penyidik dan pengawas termasuk Irwasda di mana kami mengedit, memanipulasi secara tidak ilmiah. Ini penting karena pasalnya itu bukan main-main yang sejak awal dilaporkan oleh Pak Jokowi, sejak laporan awal pasal 32 dan 35 itu ternyata itu pasal oleh Pak Jokowi sendiri sejak awal. Jahat itu. Karena ini begitu seriusnya pasal 32 dan 35 ini yang ancamannya bahkan melebihi maling uang rakyat. Ya, 12 tahun maksimum kepada kami. Kenapa enggak ahlinya itu tunjukkan juga di depan kami secara gentleman, saintifik, bukan pakai program aplikasi ya. Itu yang saya maksud, saya potong dulu Rismond. Itu yang saya maksud. Rismond memang harus di-challenge oleh siapapun. Harus di-challenge oleh siapapun. Ya. Dan tempatnya ada gitu ya kan. Sampai nanti kalau kemudian saya sedang membayangkan sebenarnya hakimnya ini simpel kok. Dia ingat stempel aja nanti hakim itu udah bisa mutusin kok ini palsu atau asli. Gimana? Lihat stempel itu hakim udah bisa mutusin kok. Logikanya sederhana sebenarnya. Anda mantan penyidik nih. Oh Anda iya, melihat stempel aja tahu ya. Ini kita minta coba ya, itu nanti kan bisa kita lihat stempel duluan, foto duluan itu kan. Bentar. Ya. Coba bisa as simple as that. Boleh nggak Bang Saud sini? Biar yang jelasin dia, tugas dia. Tugas gua bukan di situ.
Ini gua di sini nih si Roy sekarang. Stempel itu Ya. bisa menunjukkan hakim itu tinggal nunjuk. Oh iya, nanti kan dia kan bukan orang elek, bukan kayak Rismon ilmunya. Iya, Dia oke. pakai logika yang lebih simpel aja. Simpel, sederhana. betul. Dan itu lebih wisdom sebenarnya. Stempelnya di luar, di atas apa di bawah gitu. Ya nanti mungkin dia akan tanya di UGM itu letakin foto dulu baru stempel atau stempel baru wall foto. Nah, itu nanti urutannya begitu, ya kan? Itu sederhana itu aja. Jadi kan biar bagaimana juga kan institusi yang mengeluarkan UGM itu adalah yang menentukan. Ya kan? Karena dia institusi. Ini Ya. kalau bicara penyidik ya. Itu bicara makanya saya bilang netral. ini jangan, perdebatannya jangan henti-hentikan. Ah, iya. Ini terus sampai ketemu nanti sebenarnya. Jangan lupa ini misi besar integritas bangsa Indonesia yang menyangkut pimpinan negaranya. Saya terima kasih pada Rismon, Tifa, Roy. Terima kasih juga Asman yang kamu men-challenge mereka. Ya, jangan pernah berhenti men-challenge mereka. Sampai nanti kita bisa pastikan kamu yang kau atau mereka. Jadi begini Itu juga aja. Bang Saud ya, biar bagaimanapun ini sudah masuk ke tarafnya, sudah ada tersangka dan sedang menunggu P21 lah menurut saya ya. Jadi artinya itu nanti kan di pengadilan. Dan Pak Jokowi sih sudah mengatakan ya udah kita di pengadilan bagaimana pembuktian itu. Kalau di challenge untuk bagaimana antara katakanlah dua yang konon katanya ahli ini ya dan juga dua ya yang dibilang konon juga ya katanya dari ahli juga bilang forensik. Kalau mau di challenge silakan lah, ketemukan juga bisa kok, Tapi nggak masalah. Bang Saur, Ya yang kan? disebut-sebut oleh dia ahli itu 2 minggu yang lalu di ruangan ini kemudian bilang Nah, ini kan- saya salah gitu. ini orang. sambil saya ODGJ ini namanya. aduh Saya lagi ngomong dipotong lagi. iya ODGJ Anda- dekat Gibran Jokowi itu Oh ini ODGJ. orang dengki Gibran Jokowi. Orang dengki Gibran Jokowi ini ODGJ. Oke. Ya kan? Roy, namanya juga Jelas itu. usaha Bang gimana? Andi Aswan. Namanya usaha itu kamu juga Bagaimana berusaha. kalau- Anda nggak bisa, Anda nggak ngomong, nggak boleh ngomong. Saya mau tanya, pertanyaan Maksud saya. saya- Bisa nggak tadi? Nggak boleh ngomong Anda itu. Nothing personal. Besok minggu depan rakyat bersuara pertemukan kami. Nothing personal. Antara Anda Pada dengan rakyat. Joshua Sinambela. Ya semua ahli dari situ kami. Boleh dari aja. situ. Kalau bisa berkenan oleh teman-teman ya, Roni San dan sama Pak Joshua dan itu berkenan oleh Bahasa Jepang lagi ya, dong. silakan aja. Bahasa Jepang lagi. Ya. Roni San jawatannya? Wah, ini selalu menghina saya ya. Besok tunggu tanggal mainnya, ada kejutan. Besok. Ya besok, besok ada pagi. kejutan besok pagi. Jadi Besok pagi. begini aja, ya Maksudnya apa kejutannya nih? ada dong. Spill dikit dong. Hah? Spill dikit dong. Laporan Laporan. pasal 32, 35 pembohongan publik ya terkait scan ijazah asli Joko Widodo karena kemarin ya kami tanyakan langsung kepada pengacara Pak Jokowi, nggak ada itu scan ijazah asli itu. Pengacaranya Pak Jokowi kami tanya pada saat face to face itu. Kami tanyakan dan kepada penyidik juga pada saat istirahat nggak ada itu. Nggak ada file scan ijazah asli itu di tangan orang lain karena ijazah analog itu Ya. disita oleh Polda Metro Jaya. Gitu. Oke, nanti kita bicara soal itu yang lain. Tapi saya ingin tanya, tadi pertanyaan saya belum dijawab. Bisakah kemudian setiap orang atau orang awam menggunakan aplikasi untuk kemudian mengecek tadi cap, ada garis dan seterusnya? Pertanyaan sederhana. Ini kan seperti apa ya? Bisa atau enggak itu, Bang Rismon? Ya nggak bisa lah Bang. Nggak Ilmu bisa, itu oke. bahwa ini kan proses matematika, digital image processing ini ya fondasinya adalah aljabar linier, matematika teknik, kalkulus, advance matematik, non-linear matematik. Memang hanya menggunakan seperti itu Photoshop. Rismon, maksudnya Aiman itu kan ada stempel itu jadi lintasannya di merah itu kan tinggal ngegeser-geser hiunya aja. Pakai kan? aplikasi. Iya. Itu maksudnya beliau Iya. apa bisa digunakan orang lain atau Iya, tidak? Aplikasi. Paham sih. Gitu Iya. maksudnya. Maksudnya, Nanti saya bilang, Pak. maksudnya begini, Iya. digital image processing itu foundationnya itu matematik kompleks. Oke. Nggak sembarang pakai aplikasi orang tanpa tahu. Sorry ya, ini open source. Open source. Siapapun bisa pakai. Open source. Inilah saya katakan kan, user dengan developer itu kan jauh banget ya. Lah, Anda kan mengatakan bahwa itu dengan matematika. Ini kan aplikasi open source. Semua bisa pakai itu, bisa mengecek. Buktinya saya bukan katakanlah ahli dari telematika lah, digital forensik, tapi saya bisa bersama teman-teman. Karena apa? Open source.
Bisa, Tinggal kita tapi masuk ke aplikasinya keakurasiannya saja. Begini. Dan itu dan jelas tidak gitu loh. dipercaya. Begini, Bang Tidak Andi. ada berkelat Allah. Begini, itu Bang Andi permainan Aswan. seperti itu untuk membuat pengelabuan kepada publik. Bang Andi Aswan yang terhormat, saya menyetir mobil bukan berarti saya tahu mekanik. Nah, itu. Itu Bang. Jadi ya kita yang puluhan tahun pun menyetir mobil nggak tahu apa-apa tentang mesin mobil. Tetapi seseorang yang ahli di bidang mesin mobil itu ya tahu mendengarkan suara mobil pun dia sudah paham. Makanya itu Bung Resmon ya saya katakan. Makanya teknologi itu kan diciptakan biar orang juga paham dan orang bisa ahli. Ini Kan bahaya. begitu. Ini bahaya. Makanya Ini bahaya. ada yang namanya open source. Ini bahaya. Ini bahaya. Di Saya mana-mana mau open source sampaikan. itu Logikanya free. gini. Logikanya Bisa gini. digunakan oleh semua orang. Bentar. Aku sebentar. Ya, Dokter Tifa. jangan memutar-mutar seperti Bentar, itulah. Ya, Sorry, baru. di mana-mana pun WhatsApp itu juga susah dibuat, tapi orang Ini bisa bahaya ya rakyat Ngaco ini. Indonesia, Ya, bisa bahaya. digunakan. Orang-orang ngaco ini. Itulah teknologi. Enggak Jangan bisa dibuat kayak- teknologi itu sebagai katakanlah ya pengelabuan sesuatu lah seperti itu. Ini Ya. logical fallacy yang sangat Boleh berbahaya. saya jawab lagi, Bang? Terserah mau berikan logiknya berbahaya, tapi Gini, ternyata sederhana aja. adalah Nanti saya berikan kesempatan. orang awam pun Isu hangat bisa akademik memakai gimana, apa? Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official Okezone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.